Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada, ini bukan hebat kuat kami, tapi karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau kembali memberi kami hikmat pengertian ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yesus adalah Raja. Nah Bapak Ibu, Injil Matius ditulis oleh Matius. Itu nama Yunaninya. Sebenarnya ia bernama Lewi. Bahasa Ibraninya namanya Lewi. Dan sebelum menjadi rasul, profesinya adalah pemungut cukai. Injil Matius diperkirakan ditulis pada tahun 50 Masehi, sesudah Kristus. Tipe tulisan Matius berbentuk naratif. Ketertarikannya pada akuntansi membuat Matius menulis dengan cermat dan sistematis. Karena pengaruh dari profesinya, yaitu pemungut cukai. Nah, ucapan yang tertulis di dalam Injil Matius bukan hanya terilhami oleh Roh Kudus, tetapi memang berupa kutipan langsung dari perkataan Yesus, karena dia adalah saksi mata. Sebagai contoh, khotbah di bukit yang direkam pada pasal 5-7 terlihat sebagai catatan sempurna mengenai khotbah agung itu. Matius menulis Injilnya karena hendak membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus, Mesias, dialah Raja yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama untuk menyatakan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun, dan dia memulainya dari Daud sampai kepada Yesus. Dan secara tidak langsung Matius hendak mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Raja, sebagaimana nubuatan Perjanjian Lama. Karena itu tema kitab Matius, Yesus adalah Raja. Dan untuk jelasnya, mari kita merenungkannya, bahwa melalui tulisannya Rasul Matius hendak memotret dan menampilkan figur raja yang berbeda dari cara pandang dunia, yang justru adalah ideal dan sangat berguna bagi manusia. Yang pertama, bahwa bagi Matius seorang raja itu ditakuti dan dihormati karena mampu dan berkuasa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan musuh terbesar manusia adalah bukan orang-orang, bukanlah kepada kerajaan, tetapi lebih kepada kuasa-kuasa atau roh-roh. Dan di sini disebut dengan dosa, iblis dan maut, dan semua itu sudah dikalahkannya. 1 Korintus 15 ayat 26 dan juga ayat 57. Kemudian yang kedua, bagi Matius seseorang itu adalah raja ya, apabila dia memiliki kebesaran, kejayaan dan kemuliaan yang mutlak. Dan kebesaran Yesus dia tunjukkan bukan dengan memamerkan harta kekayaan, bukan dengan menunjukkan luas wilayah kekuasaan dan tahta serta pasukan malaikat yang begitu banyak dan kemegahan istana kerajaannya. Tidak. Kebesaran Yesus sebagai Raja dia tunjukkan dengan kerelaan dia merendahkan diri, turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia, lahir di kandang yang hina, menjadi hamba, melayani bukan dilayani, dan menderita bahkan sampai mati tergantung di kayu salib. Namun yang terjadi, Yesus tidak kekurangan, Yesus tidak kehilangan kemuliaannya, melainkan bertambah-tambah kebesaran dan kemuliaan kepadanya. Sejak dia lahir, ada raja-raja Majus yang menyembah sujud dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan saat dia mati, ada seorang bersama-sama Yesus disalib dengan hormat mengakui dan percaya kepada Yesus adalah Raja. Dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan yang ketiga, bagi Matius seorang raja itu berhikmat, bijaksana, berwibawa, dan bukan pamer gaya, harta, riak, dan ujub kehebatan, melainkan seorang yang menjaga hatinya, emosinya, dan sikapnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan mengucapkan kalimat welas asih yang penuh pengampunan kepada orang-orang yang tengah melakukan kejahatan kepadanya. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan yang keempat, bagi Matius seorang raja itu misinya adalah perdamaian dunia, kemakmuran dan kesejahteraan. Dan puji Tuhan, bahwa kebesaran Yesus sebagai Raja ditunjukkannya dalam kesetiaannya melaksanakan karya keselamatan, penebusan, dan pengampunan serta pendamaian dengan Allah bagi seluruh dunia. Dialah Raja kita, Raja yang menyelamatkan, Raja damai,
yang memperdamaikan kita dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita, dan dengan semesta. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari serahkanlah hidupmu kepadanya, biarlah dia merajai hidupmu, biarlah dia bertahta dan berkuasa, berotoritas, memerintah dan memimpin hidupmu. Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari pastikanlah di dalam dirimu, Yesus benar-benar Raja, merajaimu, bertahta, memerintah dalam hidupmu, bukan dirimu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk benar-benar menempatkan dan memposisikan seluruh kehidupan kami sungguh dipimpin oleh Kristus Yesus Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.